Rika. Tika, Reta. Oke. Tika dan Reta. Bentar. Tika dan Reta, di sini Dani. Gitu. Serius loh guys. Baru pertama kali nervous. Oh, enggak apa-apa. Aman, masih aman. 3, 2, 1. Juga. Hai, balik lagi di UNESA On Air. Pastinya di UNESA On Air ini membahas seputar tentang prodi yang ada di UNESA. Nah, kalau kemarin-kemarin tuh kita udah ngobrol sama dosen-dosennya dan juga kemarin tuh juga ada dari mahasiswa IUP atau International Undergraduate Program. Jadi itu program internasionalnya UNESA di beberapa program studi yang ada di UNESA. Gitu, sama salah satu dosennya dan salah satu mahasiswanya. Nah, hari ini juga masih ngobrolin tentang program studi yang ada di UNESA dan ini salah satu program studi yang baru dan banyak peminatnya juga tentang kesehatan dan ini sama-sama mahasiswanya. Jadi pasti pembahasannya akan sedikit lebih enjoy kali ya gitu. Oke, kali ini aku ada 2 sosok mahasiswi. Hai Reta dan Tika. Oke, welcome di UNESA On Air. Oke, udah jangan nervous gitu biasa aja dah, nggak apa-apa deh. Oke. Nafas dulu, nafas. Nggak ada minum yang nggak boleh ya, soalnya kan kita puasa ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Ada Olalo, Ita, Tiaras, ada yang ya banyak lah itu nanti akan yang mau tanya-tanya seputar kebidanan UNESA ini. Nah ya aku udah spill kan kebidanan UNESA. Ini adalah mahasiswa kebidanan UNESA. Silahkan drop aja di kolom komentar pertanyaan kalian apa aja begitu. Dan aku juga mungkin kalau di UNESA On Air itu juga teman-teman yang join di online atau di live itu biasanya banyak-banyak tanya tentang kuota, terus tentang nilai apa sih kalau ini sekarang kan SNBT ya, nilainya berapa kalau untuk jurusan ini prodi ini itu. Jadi tidak hanya di kebidanannya nanti aku akan balasnya sedikit gitu ya, nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Yang pertama yang mau aku tanya ini tentang kebidanan UNESA. Kalian tuh semester berapa sih? Semester 4 ini. Semester 4. Oke. Terus berarti udah lumayan lah ya dapat banyak hal di kebidanan UNESA dong. Cukup. Oke. Aku mau tanya masih tentang akademik ya. Ada nggak sih salah satu mata kuliah yang bikin kalian itu love hate relationship gitulah sama salah satu mata kuliah yang kayak ini aku nggak suka tapi ini harus dipelajarin, tapi ini juga oke sebenarnya materinya, tapi ini aku nggak suka nih sama materi ini, mata kuliah ini. Ada nggak sih? Mungkin dari Tika dulu boleh, silakan. Jadi di beberapa mata kuliah kebidanan ini sebenarnya ada banyak sekali dan cukup menyenangkan untuk sampai sejauh ini sih menyenangkan. Oh, menyenangkan, oke. Ya, karena juga dibarengi banyaknya praktikum-praktikum, jadi melakukan observasi dan tindakan langsung seperti itu. Jadi lebih enjoy juga. Tetapi kalau ditanya nih mata kuliah apa yang mungkin bikin saya enjoy atau saya nggak suka tapi harus tetap melakukan, itu sejauh ini di asuhan kebidanan kehamilan. Oh, itu ya. Bisa dijelasin sedikit gak asuhan kebidanan itu kayak gimana? Sebenarnya itu untuk mata kuliahnya atau per sub CPMK-nya atau biasanya kita sebutnya per mapel. Itu tuh sangat banyak, mencakup banyak, tapi pada awal-awal itu baru awal masuk ke materi itu ada beberapa materi seperti di konsep kehamilannya itu siklusnya seperti apa, dan mempelajari tentang proses fisiologisnya dalam kehamilan seperti apa. Seru dong sebenarnya ya harusnya. Sebenarnya seru ya, tapi karena masih
awal transisi dari Oh, semester oke. sebelumnya ke semester yang saat ini nih yang baru, mungkin ada sedikit ya kaget harus mempelajari, oh banyak sekali gitu pelajari. Banyak aspek yang harus dipelajari dan ya kaget gitu ya dari itu. Oh, tapi kenapa tuh tadi? Tapi sejauh ini seru-seru aja karena mulai paham nih sedikit materinya berjalannya seperti ini, dan karena di kebidanan ini tuh mempelajari tentang perempuan dan kita sendiri kan sebagai perempuan jadi lebih aware gitu sama diri sendiri. Oh, seru ya. Kalau Reta sendiri gimana? Ada nggak? Kalau dari aku sendiri tuh ada dari asuhan kebidanan kontrasepsi. Oh, tadi bedanya apa ya asuhan kebidanan? Jadi tuh asuhan Ada kebidanan banyak? itu dibagi ada banyak. Ada Oke. asuhan kebidanan pranikah, prakonsepsi, ada kontrasepsi sendiri, kehamilan sendiri, persalinan sendiri, nifas sendiri. Jadi dibagi per banyak ya? bagian dari ibu saat mulai dari konsepsi itu tadi hingga nifas. Oh, asuhan kebidanan Iya, namanya. asuhan Dan itu ada banyak partnya. Iya, mulai dari remaja itu Oh, sudah remaja. ada, bayi juga sudah ada, bayi, remaja, habis itu usia menopause, perimenopause hingga nifas. Oke, Jadi aku baru tahu. banyak. Aku juga soalnya kan sebagai ibu baru, jadi relate dan aku baru tahu ternyata ada namanya mata kuliah asuhan kebidanan ya. Dan itu mempelajari semua. Aku kira kebidanan itu ya udah belajar tentang ibu, anak, kehamilan sudah kayak gitu kan. Tapi tidak seperti itu ya. Lah kalau di asuhan yang kamu tadi sampaikan itu apa yang susah menurut kamu? Di asuhan kontrasepsi sendiri itu kan mempelajari tentang KB-KB. Oke, KB. Macam-macamnya KB mulai dari KB hormonal sama non hormonal dan jenis-jenisnya mulai dari pil sampai IUD. Nah, di sini tuh love hate-nya itu karena ada banyak kontraindikasi yang harus dipahami benar. Jadi takutnya kalau salah menyampaikan jadi beresiko ke ibunya. Jadi kayak susah tapi juga harus dipelajarin gitu. Oh gitu, jadi bener ya, maksudnya jadi bidan tuh tidak hanya begitu saja, apa ya, kan banyak lah ya yang mengira bidan tuh bidan mah gitu-gitu aja gitu. Enggak ya, bidan tuh belajarnya juga banyak dan mendalam dan pasti semua itu butuh waktu, butuh tenaga dan effort yang besar kayak gitu kan, gitu. Jadi ada ya memang beberapa mata kuliah yang memang challenging kalau aku bilang ya, bukan susah, memang semua itu susah ya. Kalau kita kan karena susah karena kita belum belajar kan gitu. Tapi ketika sudah belajar sudah tahu, oh ternyata aku bisa gitu ya. Mungkin challenge-nya aja yang agak berbeda begitu. Nah tapi tadi ada yang tadi Tika bilang ada lab juga. Emang kalau di kebidanan tuh ada lab apa aja sih yang kalian tahu dan kalian sudah nyoba lab apa aja dalam 4 semester ini? Ada lab maternitas dan juga ada lab untuk stimulasi tumbuh kembang anak. Oke. Dan juga ada lab asuhan kebidanan. Itu Ada lab komunitas juga. Kalau lab komunitas ini tuh kita belajar bagaimana kita nanti memberikan edukasi kepada masyarakat. Kayak Oke, di iya, masyarakat sering ada tuh. komunitas entah remaja, ibu-ibu ataupun juga untuk paruh baya. Itu nanti kita belajar di lab situ. Terus juga karena kan di kebidanan sendiri tuh pencirinya physical exercise. Jadi tentu aja ada lab untuk belajar tentang physical exercise kayak pilates, yoga sama strength dan stretch sendiri. Oh, aku baru tahu. Aku baru tahu kalau ada. Aku pernah tahu ada labnya ya, ada gymbolnya, ada matras dan lain-lain. Tapi aku nggak tahu kalau fungsinya itu memang ternyata ada physical apa tadi? Exercise. Physical exercise begitu. Oh oke. Tapi memang sebelumnya kalian tahu nggak ada kebidanan UNESA itu mungkin membuka secara umum untuk itu physical exercise tadi itu buat ibu-ibu hamil mungkin biar ada senam hamil atau mungkin senam atau yoga hamil mungkin. Ya. Sebelumnya dari kebidanan sendiri pernah mengadakan ya Kak Tika. pernah ada acara. Jadi di mana itu tuh yang mengadakan dari prodi kita itu yoga. Yoga. Yang dilakukan secara daring dan Oh, itu daring. banyak sekali yang mengikuti seperti itu. Iya. Kita, melatih cara pada kehamilan agar mengurangi rasa nyerinya, agar nanti persalinannya lancar itu seperti apa, mengurangi nyeri punggung. Misalnya kalau hamil itu kan banyak sekali keluhan ya. Betul. Banyak sekali yang dirasa. Nah itu kita di situ
memberikan beberapa gerakan yang nantinya bermanfaat untuk mengurangi Rasa nyeri. ya masalah-masalah yang dialami oleh ibu pada masa kehamilan itu. Oke, memang ya banyak banget kalau ngomongin tentang kehamilan tuh pasti banyak sekali yang harus difikirkan dan Luas kan. luas sekali lebar memang cakupannya ya. Karena dan satu ibu dengan ibu lain itu berbeda banget. Kayak yang satunya kayak misal aku pas itu hamil, aku ngerasa nyeri punggung, tapi temenku juga ada yang hamil bareng ya di kantor. Itu nggak ngerasa nyeri punggung, tapi kakinya sakit gitu. Aku enggak, tapi punggungku sakit sekali kayak gitu kan. Nah, itu jadi memang berbeda ya masing-masing. Dan tadi itu ada tentang tumbuh kembang anak. Bisa nggak sih di-spill sedikit tuh kayak gimana sih kalau untuk menentukan tumbuh kembang anak itu biasanya? Biasanya kami sebagai bidan itu melihat nih dari tahapan-tahapan usia si bayi, mulai dari newborn sampai balita itu. Nah, nanti di tahap-tahap itu ada masanya anak itu harus melakukan belajar untuk melatih motorik kasarnya, motorik halusnya seperti itu, dan sensoriknya juga tentunya. Dan di mana pastinya juga melatih misal si newborn ini harus di usia segini harus bisa apa sih gitu, harus bisa melakukan apa sih, dan di umur balita itu harus bisa merangkak, berjalan, atau sudah bisa Memanggil. Iya, memanggil mamanya misal. Oh, mama ya gitu kan emang ya. Kira itu juga ada bulannya ya. Maksudnya ada usianya kan kalau nggak salah ya. Tentang usianya. Setauku kan ini setauku aja ya karena aku belajar dari online. Aduh, kesampluk aman. Nah, itu kayak kan ada fase bubbling, ada fase suara dinosaurus itu loh. Nah, anakku tuh kan lagi di fase usia kan 4 bulan. Nah, itu dia tuh udah suara T-Rex itu dan sudah bubbling. Jadi bubble gitu kan. Tapi nggak seringnya tuh ya suara T-Rex itu yang teriak-teriak, dia tuh teriak-teriak, lagi suka banget teriak-teriak sama ini nyembur. Jadi gitu banget, sering banget. Jadi kalau dia kesel dia tuh gitu nyebur gitu. Heran kan, pertama lucu tapi lama-lama kayak gitu kan ya. Itu nggak sih, emang ada nggak sih ciri-ciri kayak gitu? Itu tuh kalau dari penjelasan dosen-dosen kami itu merupakan salah satu cara bayi untuk mengenali dirinya sendiri. Jadi kayak mengenali seperti apa sih mulutnya dia dari menyembur-nyembur itu tadi. Terus biasanya juga kayak menggenggam, itu juga proses mengenal tangannya. Iya, dia tuh suka gini-gini sekarang udah kayak krek gitu loh. Gitu. Iya, biasanya seperti itu kayak normal pada bayi karena untuk mengetahui dirinya sendiri. Gitu. Iya, biasanya kalau di kami tuh juga diajarin menghitung tumbuh kembang itu dengan KPSP. Itu khusus untuk kami untuk melihat pertumbuhan dari bayi itu sendiri. Iya, katanya kemarin itu ada yang temanku juga punya bayi tapi lebih kecil lagi usianya, usia kayaknya nggak salah 4 bulan kayaknya, atau ya bawahnya anakku tuh 5 ke 6, sorry kok aku belum 4 bulan tadi ya, 5 ke 6, ini 4 temanku. Dia itu katanya ada poinnya Mbak tumbuh kembang itu. Nggak ngerti. Selama di posyandu aku kan juga belum menghitung itu, katanya ada poinnya ya memang. Ada. Biasanya tuh 1-5 itu dihitung berdasarkan kemampuan bayi apa yang sudah bisa dan apa yang belum. Kalau kemarin kita tuh di lab school itu melakukan pengamatan pada pertumbuhan anak-anak TK. Oh, bisa. Iya, bisa. Apa yang kamu dapatkan di situ? Di situ ada seru banget sih. Karena punya anak kita jadi seru. Bermain dengan adik-adik yang lucu-lucu sekali. Jadi di situ kami diberikan tanggung jawab untuk mengamati kepada adik-adik yang masih pada tahap tidak hiperaktif, maksudnya masih bisa kami kontrol. Karena yang sudah hiperaktif itu ditanggung oleh dosen kami karena spesial gitu. Iya. Jadi di situ dikasih challenge, misalkan apakah sudah bisa mengancing baju. Terus habis itu apakah sudah bisa menulis seperti huruf atau sudah bisa menggambar. Terus nanti juga disuruh untuk menyusun balok. Itu disusun misalkan susun menjadi 6. Itu bisa atau tidak, seperti itu tambahan dari Kak Tika. Ya, dan juga dilatih juga keseimbangannya gitu, dengan berdiri saat di atas
misal kita ngasih kertas nih satu, disuruh untuk berdiri di atas kertas itu dengan satu kaki gitu, bisa nggak nih gitu. Terus juga saat kita ajak ngobrol itu anaknya tanggap atau malah bodo amat gitu. Oh, ada ya memang yang cuek-cuek gitu ya. Nah, anak kecil kan kadang kan emang sakarpe dewe anjing kan ya dia memang ya. Karena dia masih kecil, dia belum tahu kan. Oh, oke. Ini jadi menarik banget ya ngomongin tentang tumbuh kembang anak. Ini kita lagi bersama dengan mahasiswi dari S1 Kebidanan UNESA. FYI, isinya cuma mahasiswi ya, nggak ada mahasiswa kalau di kebidanan. Ya kan? Ya kan tidak boleh kan ya. Nah, sebenarnya aku tuh agak curious, kenapa ya? Kok cuma cewek aja ya? Sebenarnya kalau di luar negeri itu ada yang cowok juga. Cuman khusus di Indonesia itu peraturannya menurut undang-undang hanya khusus perempuan gitu. Karena perempuan sendiri itu kan menemani, menjadi sahabat untuk perempuan. Jadi lebih memahami isi hati dari sesama perempuannya. Iya sih, benar memang. Memang sih kalau bidan tuh kayak you know me so well kayak gitu pas ya kita tahu lah ya kalau orang-orang habis melahirkan apalagi kan itu kan sangat losing herself pasti kan. Nah, dan itu benar-benar ketika ada bidan yang mengerti itu kayak terenyuh aja pasti terharu. Dia memahami saya. Iya kayak gitu sih ya. Oh gitu ya, ternyata memang lebih peka mungkin ya kalau perempuan sama perempuan kan sama-sama mengerti. Nah, aku mau tanya deh, kalian tuh juga diajarin public speaking nggak sih di kebidanan? Kalau di kebidanan sendiri tuh ada ya memang ya. Ada nih. Kebetulan kan kami sebagai bidan di mana kita ada berfokusnya pada upaya promotif dan preventif. Nah, di sini tuh ada promotif. Nah, promotif ini tuh di mana kita nanti saat menjadi bidan terjun ke masyarakat, ke lahan, kita harus bisa mengedukasi mengenai kesehatan entah dari siklus setiap siklus perempuan dari kecil sampai remaja, pubertas, perimenopause, tadi ibu hamil, nifas, persalinannya juga seperti itu. Jadi gimana kita bisa meyakinkan orang-orang di luar sana mengenai untuk mereka tuh sadar akan kesehatan reproduksinya juga seperti itu. Jadi harus bisa mengedukasi, memberikan edukasi supaya biasanya ada nih di pelosok, misal di desa di pelosok ada mitos tentang kalau hamil tuh tidak boleh seperti ini gitu. Nah, kita sebagai bidan sebenarnya itu adalah challenging kita sebagai bidan nanti saat terjun. Nah, oleh karena itu, karena kita dibekali nih pada masa mahasiswa kita belajar dibekali dengan komunikasi yang efektif, jadi kita bisa mematahkan mitos-mitos itu dengan alasan yang lebih logik ya, logik dan ada penjelasan medisnya juga seperti itu. Oh, oke. Jadi memang ya di Indonesia itu mitos untuk kehamilan anak, apalagi yang ngomongin tentang anak ibu itu tuh pasti banyak banget mitosnya. Ya, dan memang secara medis pun itu juga ada yang kayak oke, kalau mitosnya bagus ya, ya itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau mitosnya itu nyeleneh itu kan sedih sekali kayak gitu kan. Nah, jadi ya jangan sampai lah ya itu berlarut-larut ya gitu. Dan semoga nanti para lulusan bidan ini dan kembali ke daerah masing-masing itu tuh bisa mengedukasi lingkungan sekitar. Ini asal mana sih kalian? Kalau aku dari Banyuwangi. Ya, kamu dari Trenggalek. Oh, nah ini pasti pulang kan nanti akan kembali ke daerahnya masing-masing dan pastinya harus mengedukasi masmasyarakatnya kan gitu. Soalnya nggak cuma di daerah aja sih yang kayak gitu, di kota pun juga masih ada kok, masih ada. Yang belum melek gitu. Iya benar. Jadi ini bukan tentang geografis ya, bukan tentang daerah, tapi ini emang udah tentang konsep berpikir gitu. Emang sih. Jadi memang harus sabar dan ya mau mendengarkan juga. Nah, ini aku mau tanya juga tentang selama kalian berkuliah di sini, ada nggak sih cerita lucu tentang mungkin di lab atau mungkin udah turun di lapangan, ada nggak cerita lucu selama kalian jadi mahasiswi di Kebidanan UNESA? Kalau yang konyol dari gitu. Kita waktu itu ini ya Kak, ke Sambikerep ya. Iya. Penyuluhan terkait hipertensi. Oke. Jadi kayak gimana tuh? karena kan
sudah ibu-ibu ya. Oke, Jadi kayak responsnya itu sangat lucu. Misalkan di edukasi ternyata hasilnya tuh gula darahnya tuh tinggi dan tensinya tinggi. Terus ibunya kayak nyeletuk, "Loh, saya nggak minum kopi Mbak. Tadi saya nggak minum manis, tapi kok bisa hasilnya tinggi ya?" Oh. Kayak jadinya ngajak bercanda ibu. Oh gitu. Oh alah mak-mak ini piye ta. Terus ada lagi nggak? Itu lagi apa tuh? Lagi ada praktek lapang atau gimana? Volunteer untuk pemeriksaan masyarakat di daerah Sambikerap yang diadakan oleh prodi kedokteran. Oh gitu. Oh kedokteran juga sesekali turun gitu ya? Iya. Kayak kita tuh collab. Prodi-prodi di FK tuh collab gitu. Oh gitu. Iya sih. Kemarin juga sempat ke Aceh kan? Oh, oke. Kita sempat lost koneksinya. Mungkin apakah aman ya live-nya ya? Kalau aman tolong dong di komen aman live-nya aman gitu ya. Sama jangan lupa tap-tap layarnya ya guys. Nah, oke, aku akan reminder lagi. Kali ini kita tuh lagi ngobrol sama salah dua mahasiswa kebidanan di UNESA. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang apa aja nih mata kuliah yang oke tapi agak gitu ya, agak love hate gitu ya rasanya. Dan tadi juga ngobrol nih sedikit tentang apa yang mereka tahu nih tentang tumbuh kembang anak, tentang pengalaman mereka juga di lapang. Nah, tapi ada nggak sih yang menurut kalian lebih susah? Kan tadi udah ngobrolin mata kuliah nih. Ada yang susah Mbak, yang ini. Tapi kalau menurutmu di kebidanan itu lebih susah belajar kayak gini ngedukasi orang-orang atau ngafalin nama-nama Latin? Aduh. Lebih susah mana? Waduh. Kayak susah dua-duanya. Pilih ya. Kan pasti banyak kan? Nama Latinnya kan pasti banyak. Apalah itu kan ya, aku juga kurang tahu tuh. Kayak mungkin nama-nama tulang mungkin ya atau nama-nama sendi nggak tahu ya itu. Kayaknya kalau aku lebih susah ngapalin nama-nama Latin. Kalau Tika? Betul banget sih Bu, itu sangat challenging karena kalau misal mengedukasi itu sebenarnya juga ada beberapa bahasa yang kita ambil dari istilah medis, istilah Latin itu tadi. Jadi ya kalau ditanya susah mana, susah menghafalkan itu ya. Oke. Istilahnya banyak ya. Mana lagi nanti kalau misalkan terjun itu harus mentranslatekan ke bahasa awam yang mudah dipahami. Nah, betul. Aduh. Iya sih. Tapi sejauh ini kesusahan itu ketolong nggak atau sempat nggak kamu lupa juga untuk apa ya namanya ya pas kamu ngobrol sama pasien mungkin atau pas mungkin di lapang sama masyarakat umum gitu? Kalau Pernah nggak? Tika? Kalau mengedukasi nih terjun ke lahan itu pernah sesekali kayak apa ya ini aku harus misal saya tahu istilahnya apa tapi untuk menjelaskan ke pasiennya biar paham dan mudah dipahami itu yang cukup challenging buat saya gitu. Oh gitu. Jadi memang sih kesehatan tuh susah. Maksudnya memahami beberapa istilah itu kan memang banyak ya dan apalagi kalau apa ya ini kan kebidanan tuh kompleks banget Pak. Apalagi kayak ngomongin tentang bayi dan ibunya nantinya. Apalagi kalau sudah lahir itu bayinya itu lebih sulit juga ya kan. Oke. Nah kalau dari mahasiswi kebidanan sendiri ada nggak sih alat tempur wajib yang harus kalian tuh bawa kemana-mana setiap hari? Ada nggak? Aduh, apa ya Kak, spill nggak ya? Bisa lah di spill. Apa sih banyak nggak apa? Kalau kita just lab handscoon Itu harus selalu dibawa. Just like handscoon itu ini ya gloves tuh. Iya gloves. Oh gitu. Sama apalagi dua hal itu ini top tier lah ya. Top tier. 1 dan 2 yang harus wajib ada di tas. Dan juga tensi sama stetoskop. Kayaknya ada yang kurang nih Kak. Apa tuh? Checklist. Apa tuh? Checklist. Checklist kayak setiap kita ke laboratorium untuk praktik itu ada kayak langkah-langkah yang harus dijalani itu apa aja. Jadi harus bawa checklist yang di print out buat menilai sejauh mana mahasiswa ini sudah bisa gitu. Oh kalian punya checklist masing-masing gitu? Ya, kayaknya setebel ini ya Kak. Aduh merinding aku. Oh ya. Ya kalau dulu memang aku kan dari biologi dulunya. Kalau just lab memang pasti harus ada di tas.
just lab kan, sama ini apa buku praktikum tuh loh. Iya, buku praktikum. Itu aku dulu itu, jadi cuma 2 hal itu sama laptop. Kalau anak FMIPA tasnya nggak besar tuh nggak mungkin gitu. Kayak kalau sekarang anak FK juga tasnya nggak besar nggak mungkin gitu kan ya. Soalnya kan dulu tuh yang terkenal tuh FMIPA, FT itu kan pasti tasnya gede-gede. Yang tasnya paling kecil tuh adalah FEB dan dulu Visipol itu kayak ya itu cuma kan tas sakmu nih kok muat ya muat emang kenapa, dan dia juga heran kenapa tasku besar banget. Ya iya memang harus banyak barang yang dibawa gitu kan ya, alat tempurnya betul memang ya. Terus emang kalau misal just lab ketinggalan ya apa? Waduh, bisa-bisa nggak boleh masuk nih. Biasanya ada punishmentnya gitu. Kadang ada yang disuruh apa itu namanya skojam Atau gitu. Oh iya, wow fisik. Sehat dong. Iya betul sekali. Nah dan selain itu juga kadang tuh ditebak-tebaki gitu tentang materi yang akan diajarkan waktu itu. Ada pretestnya. Tes dan post test. Nanti kalau nggak bisa pretestnya nggak boleh masuk lab juga kadang. Aduh, tapi kalian ada pretest post test kan pasti? Ada. Iya, pasti semua prodi yang ada prakteknya pasti ada pretest dan post test. Karena itu memang untuk mengukur pemahaman mahasiswa sih guys. Jadi kayak ya itu common lah, itu oke lah untuk kehidupan mahasiswa itu akan menjadi memori yang indah nanti. Ya kan kayak ya gitu deh. Kalian tuh seangkatan berapa orang sih? Kalau dari angkatan 2024 tuh cuman 25 orang. 25 orang. Kalau yang dari 2025 tuh berapa Kak? Ada 41. Udah rame ya? Iya. Dulu kan kamu kan nih 2024 ya berarti ya? Oh iya 2025 adik tingkatmu ya? Iya. Kan? Oke. Nah, gimana rasanya punya adik tingkat? Wah. Kan pertama masuk kamu nggak punya senior loh. Kamu nggak punya senior, nggak punya adik juga kan? Ya gitu. Jadi rasanya gimana? Time to shining nih. Oh kayak mana lampu gitu kan ya? Lampu gitu. Sini tanya-tanya gitu. Oke, izin. Gitu. Oke. Kalau kamu? Lebih rame sih, Kak, lebih rame dan juga banyak yang nanya-nanya kayak gimana waktu ujian blog ini gimana gitu. Banyak jadi yang diwawancarain ya Kak. Oh gitu. Ya, tapi kan Kejar. mereka kan enak ya udah punya kakak kelas kan. Kalian dulu kan nggak punya. Itu gimana rasanya? Berat banget ya Kak, Kebingungan soalnya banget. soalnya kayak bener-bener yang pertama bukan dijadiin sih, kayak materi tuh banyak banget. Misalkan satu matkul tuh biasanya ada 5 tugas atau lebih dari 5. Nanti banyak tuh ya? kayak mengeluh, aduh ibu ini kebanyakan tugasnya, jadi di adik tingkat tuh dikurangin. Oh oke. Beda lah itu. Berarti kalian tuh harusnya bilang ke adik tingkat kayak kamu harus berterima kasih padaku. Kayak gitu kan. Oh, iya sih, karena memang kan tapi jadi pioner juga enak. Ada enaknya nggak sih? Kamu menurut kalian ada nggak? Enaknya itu kita jadi tahu nih, tahu lebih dalam dan misal kita ada masa ini harus mengetahui ini, itu harus mencari informasi itu di mana. Karena kita masih angkatan pertama, itu kan kita bingung harus tanya ke siapa selain ke dosen. Iya betul. Jadi mandiri. Solving. Itu sih. Itu challenging tapi oke gitu ya, masih oke lah ya, nggak terlalu ya memang susah tapi ya menuai juga ya enaknya ya gitu. Kalau menurutku jadi pionir atau jadi angkatan pertama tuh enaknya adalah kamu itu punyamu semua, baru semua tuh alat-alatnya kan juga, dan apa namanya dosen juga perhatiannya itu terfokus gitu. Jadi kalian tuh akan lebih in depth gitu loh menurutku loh ya, kalau menurutku. Karena kalau udah banyak mahasiswanya udah banyak terus kemudian ada adik kelas juga, ada kakak kelas juga, dosen tuh kepecah pasti pola pikirnya gitu sih kalau menurutku gitu. Karena kan dulu aku juga ya sudah banyak gitu kan, kalau di biologi kan sudah banyak gitu, jadi ya memang tidak bisa terlalu in depth pas itu. Ya udah biasa aja gitu, cuman enaknya ya rame gitu kan. Terus kalau mau tanya apa-apa juga nggak bingung kan, ada kakak kelas gitu kan, adik kelas ya juga tanyanya ke kita gitu sih. Oke, menarik nih, menarik. Terus tadi itu udah ngomongin tentang alat tempur. Kalian ini ngekos berarti? Ngekos jauh tah? Apa? Enggak, di Lidah Wetan. Di Lidah Wetan. Oke. Bawa motor sendiri?
bawa. Oh ya, kirain jalan kaki mungkin ya. Oke. Tapi di kebidanan kan tadi udah punya adik kelas nih. Kalian akan menciptakan senioritas tidak? Aduh, kayaknya tidak ya Kak. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Di FK itu tidak tolerir dengan hal itu. Jadi harus Tidak menjunjung senioritas. mengayomi. Wah, keren sekali. Beda sekali dengan univ yang itu. Apa itu? Enggak. Kan sempat ya wajah kesehatan tercoreng di Indonesia. Iya. Ya, we know that ya. Kita tahu ngomongin siapa nih. Itu karena kan memang senioritas itu di mana-mana ya ada kan pasti. Nah, dan apalagi di kesehatan itu kan menurutku meskipun memang itu sudah menjadi hal yang normal ya di Indonesia, tapi di kesehatan tuh kayak lebih parah. Iya enggak? Iya benar. Kalau dari cerita-cerita aku taunya ya parah banget gitu kan. Nah, tapi kalau di FK UNESA tidak ya? Tidak ada yang namanya senioritas. Karena kan kita alhamdulillah. semua sebagai nakes ya nanti kalau kerja di rumah sakit atau di puskesmas kita saling mengayomi, saling bersatu gitu. Harus berkolaborasi. Ya berkolaborasi. Ih keren banget, aku merinding deh dengarnya. Jadi aku lu seneng deh kalau misal ini kan kalian kan testimoni kan kalau sama dosen kan ya mungkin kalau dosen kan beda ya gitu. Kalau mahasiswa kan kalian yang merasakan begitu loh gimana sih vibingnya dan lain-lain. Nah kalau gitu selama 2 tahun ya berarti udahan 2 tahun di UNESA. Gimana rasanya? Dari kamu dulu Reta. Kalau dari aku sangat-sangat bersyukur karena banyak kesempatan yang aku cobain, kayak banyak kesempatan yang datang dan dapat banyak opportunity juga, dapat banyak reward juga dari UNESA. Terima kasih UNESA. Easy. Oke, kalau dari Tika sendiri gimana perasaannya? Perasaan nih, kita kilas balik. Oke, 2 tahun lalu jauh banget ya Bun. Oke. Perasaannya masih membekas ini ya. Kalau dulu waktu awal masuk PKKMB itu masih berat sekali ya dari segi tugas karena masa transisi dari SMA ke kuliah itu kan sangat kajok gitu, sangat kaget. Kaget, oke. Kaget ya. Nah, kemudian setelah kita jalani lah lama-lama kok enjoy aja, mulai menerima, mulai ikhlas gitu. Jadi di sini jadi menemukan motivasi nih. Kenapa sih aku dulu harus masuk bidan? Nah, terjawablah itu di semester saat kita menjalani itu sampai di tahap ini. Dan kenapa saya juga sekarang mulai oke atau ikhlas sekali dalam menjalani saya masuk ke bidanan itu karena saya mikir bidan itu tugasnya sangat mulia. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya. Karena di sini kita sebenarnya semua tenaga kesehatan itu menangani orang-orang yang mungkin membutuhkan penanganan seperti itu. Tapi kalau bidan ini kan kita menolong dua nyawa sekaligus, bayi dan ibunya. Jadi sangat mulia dan nggak semua orang itu mendapatkan kesempatan untuk hadir di momen-momen sakral seseorang. Dan di kelahiran seorang ibu, kitalah bidan yang pertama kali menangani dan memegang bayi itu bernafas di kehidupan gitu. Jadi sangat terenyuh sekali lah aku mendengarnya Tetik, ya ampun. Tapi sebetulnya awal kamu tuh pengennya jadi apa sih? Kalau jujur ya dulu gak apa-apa. Jujur ya, saya dulu sebenarnya tidak tertarik di ranah kesehatan. Ya. Karena dulu keinginan saya tuh pengen masuk di jurusan ilmu hukum. Oke. Jauh ya memang. Iya, sangat tidak jauh. Tidak sejalur. Iya, kayak bentang gitu. Satu kanan, satu kiri kayak gitu kan ya. Oh. Oke. Jadi karena kemarin itu banyak sekali jadi ingat masa lalu. Gak apa-apa sih. Kalau mau dibagi juga gak apa-apa, gak apa-apa sih. Jadi dulu tuh karena saya ingin masuk ilmu hukum, tapi qadarullah ya mungkin belum diberi kesempatan. Saya masuk di prodi itu, jadi saya memilih ranah kesehatan karena saya mikirnya itu tadi untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu nggak harus jadi hukum. Benar-benar. Dan saya terpatok. Saya harus dihukum biar saya bisa menyelamatkan orang-orang di luar sana yang mungkin tertindas, yang mungkin seperti itu. Nah,
saya Mulia memutar sekali. balik lah otak saya untuk memikirkan lagi, evaluasi kemampuan saya sendiri. Saya tuh bisanya apa ya selain di sini. Nah, saya terbesit lah untuk memasuki ranah kesehatan. Oke. Gitu. Nah, saya mikir di apa ya gitu. Dan mungkin yang mungkin saya sanggupi itu ya sebagai bidan gitu ya. Yang juga tugasnya itu juga dapat bermanfaat dan membantu orang-orang di luar sana. Betul. Aduh, dalam ya ternyata Tika ini Deep. deep banget ya kalau tujuannya. Kalau Reta sendiri emang dari awal pengen jadi bidan? Enggak. Oh, enggak juga. Enggak, Oke, enggak. bagaimana itu ceritanya? Kalau aku sendiri tuh pengennya jadi dokter. Oke, dokter. Cuman karena juga sama kayak Tika, qadarullahnya bukan takdir, jadi masuknya ke kebidanan. Awalnya tuh di depan rektorat situ sama mamaku merenung. Oh, Iya di depan rektorat merenung kayak masih belum nerima kan kalau mau masuk ke bidan. Cuman katanya mama nggak apa-apa jadi bidan itu baik kalaupun kamu nggak pakai untuk orang banyak, at least juga berguna untuk diri kamu sendiri karena kan juga calon ibu ya pasti ilmunya juga bermanfaat. Cuman dari situ kayak semakin dibukakan apa ya namanya kayak saat istikharah itu dikasih jawabannya kayak jadi bidan itu ini, bidan itu itu. Jadi kayak oke, nggak apa bidan dan harus kalau sudah nyemplung kan harus berenang. Jadi diselamin sekalian. Gak bisa kecek tok ya, Iya. betul. Speechless loh aku. Speechless banget karena memang kita tuh tidak tahu ya ke depan tuh seperti apa gitu kan. Dan memang setiap pilihan yang kita ambil hari ini tuh pasti nanti ada buahnya. Ya. Nanti itu pasti akan apa ya, Allah itu pasti akan memberikan yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Iya, memang gitu loh. Jadi memang mungkin jawabannya untuk Reta dan Tika itu hari ini tuh saat ini itu adalah ya menjadi seorang mahasiswi kebidanan gitu ya. Tapi ketika mungkin sudah lulus dari sini akan ada opportunity yang lain kita tidak tahu gitu kan. Nah, yang penting kan tadi kan niatnya mulia semua gitu. Dan aku juga pernah kayaknya semua nakes ya hampir yang orang-orang jadi nakes itu pasti akan menjadi dokter pribadi keluarga. Betul banget. Ya. Ini betul banget. Udah ditanyain apa aja sama keluarga kalian? Kalau pulang kampung selalu bawa tensimeter, bawa cek gula darah, kolesterol, asam urat itu selalu harus dibawa. Oke, dibuka omplongnya nggak? Aduh, Terus kayaknya. kayak ini kalau untuk cek gula darah 20.000 Bapak Ibu. Kalau untuk tensi ya 10.000 lah, 5.000 lah ya 5.000 gitu. Nggak pakai gitu. Gratis. Oh oke, amalan kalian bagus sekali, banyak banget. Oh, oke. Dia bukan di alun-alun, masih kun jenenge profesi lah. Oke, udah kayak gitu berarti di Iya rumah. sudah. Apalagi nanti lebaran kayaknya tambah antri ya. Udah kalian bawa meja sendiri, dibuka lah lapak kalian itu. Oke, ayo yang sudah makan opor ayam, yang sudah makan gulai, ayo dicek. Gula darahnya berapa? Kolesterolnya berapa? Asam uratnya berapa gitu ya. Biar semuanya sehat ini Mas Ian. Loh, karena memang bener. Kakakku kan nakes, tapi ahli gizi di rumah sakit. Setiap setelah lebaran, rumah sakit itu rame. IGD-nya rame. IGD-nya rame. Bednya juga rame akhirnya. Karena banyak orang akhirnya tuh tensinya naik. Karena kan nggak aturan tuh pasti makan wes kolesterolnya juga naik, gula darah wes wassalam. Nah, itu yang harus mungkin keberadaan kalian di rumah nih ya, itu adalah mencegah hal itu terjadi gitu ya. Preventif sesuai visi misi Kebidanan. Masuk smooth banget deh. Iya. Ayo masuk kebidanan teman-teman. Oh, oke. Kenapa sih harus masuk kebidanan Indonesia? Karena di kebidanan UNESA sendiri tuh dosennya sangat-sangat seru dan asik dan juga sangat memiliki kualifikasi yang keren sekali, baik dari ada yang bidannya itu bidan hukum, maksudnya kayak punya kompetensi dalam hukum. Maksudnya kayak komunikasi. ya misalkan di bidan sendiri itu kan ada yang namanya advokasi. Oke. Di situ ada kayak Ikatan Bidan Indonesia.
Oh, Itu sebagai bidang advokasi bidan-bidan di Indonesia. Oh, oke. Dimana di situ misalkan nanti terdapat bidan yang ternyata ada masalah kayak malpraktik tapi ternyata terbukti tidak malpraktik, itu nanti bisa dibantu dengan Ikatan Bidan Indonesia itu sendiri. Jadi melalui advokasi bidan-bidan di Indonesia itu kayak belajar etik legalnya seperti apa, penggunaan rekam medisnya seperti apa, itu diatur dalam etika hukum kebidanan. Oh, ada. Ada. Jadi tidak serta merta bidan kesehatan tapi juga harus ngerti hukum-hukumnya seperti apa. Oke, ini cocok kan? Masih ada hukum-hukumnya. Masih ada hukum-hukumnya. Iya kan? Alhamdulillah ya. Tidak salah pilih. Memang awalnya ngiranya kayak salah pilih ya, tapi ternyata oh tidak. I belong here emang ternyata gitu ya. Aduh keren sekali. Oh ternyata kompleks ya. Aku kira tuh ya ngomongin tentang kesehatan aja sih. Jadi kayak lebih ke ya biologis, fisiologis gitu-gitu aja kan. Tapi ternyata ada administratifnya tadi tuh ya. Dan memang semuanya tuh berjalannya ya balance ya. Memang kayak gitu ya. Tapi ngomongin tadi kan kalian ngomong tentang malpraktek dan lain-lain. Kita udah tahu dah stigma. Nah, ini boleh nggak ngomongin stigma tentang kebidanan nih? Boleh. Sedikit aja sih. Tapi aku agak nggak setuju sih sebenarnya tentang hal itu. Karena memang peran bidan di masyarakat itu ngena banget gitu loh. Dan setelah menjadi ibu semakin ngerasa kalau semua stigma negatif itu tuh harusnya bisa dihilangkan gitu. Menurut kamu ada nggak sih satu stigma yang kalian tahu tentang kebidanan, tentang bidan lah ya di daerah-daerah kalian? Dan itu ternyata terbantahkan ketika kalian sudah jadi mahasiswi di sini. Ada? Coba dong, share dong. Oke. Seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sampai wassalamualaikum. Assalamualaikum loh Mbak Andi. Kita jadi serius. Iya, ayo kita mode serius. Gimana? Iya. Jadi tuh ada nih cerita di mana seorang ibu tuh melahirkan. Setelah melahirkan itu kan ada yang namanya masa nifas. Iya, nifas. Untuk recovery lah Iya. dari fisiologis tubuh kita. Nah, biasanya ada nih, yang nggak saya sebut aja, tapi ada memang yang bilang di daerah tertentu itu tuh biar misal lahiran normal. Oke. Agar perineum itu tuh sembuhnya cepat, itu harus dikasih kayak asap-asap dari Arang. Iya, Dari asap dari arang. Jadi ibunya tuh di atas itu kena asap ke arah Aduh, perineum. oke. Nah, di situ kalau orang-orang itu kan mengiranya biar cepat Sembuh. Biar cepat Padahal apa Padahal, nih Kak? Setelah kita masuk ke bidanan ini nih, ada ilmu, kita analisis lah apakah betul. Nah, ternyata Deng. Deng. Gimana tuh? justru malah itu tuh tidak boleh dan berbahaya. Karena Kenapa? kan di mana perineum atau di daerah kewanitaan kita itu kan daerah yang sensitif. Betul. Harus steril, bersih. Nah, sedangkan asap-asap kalau kena itu pasti akan terkontaminasi gitu, terinfeksi dari barang-barang luar itu, yang justru akan memperparah dan memperlambat dan justru memperpanjang juga penyembuhan dari luka setelah melahirkan itu tadi. Oke, karena mungkin dianggapnya di asap akan kering kan, hangat mungkin gitu ya, atau gimana lah logikanya. Tapi kan ya gak di asap ya. Ya apa ya? Oh, iya aku pernah dengar itu. Pernah tahu. Apa ya namanya itu? Aku lupa. Ratus. Kayak ratus kan? Kayak saya lupa deh kalau istilahnya. Iya, kayak ratus deh itu namanya kalau nggak salah. Iya memang ada. Sebelum nikah pun itu ada kayak gitu-gitu, katanya biar bersih ben wangi ya ngono. Padahal aku setauku malah nggak boleh wangi ya, sabun kewanitaan pun nggak boleh wangi kan? Malah nggak boleh, harusnya nggak boleh pakai ya Kak. Karena kan di area kewanitaan perempuan itu ada mikrobiota juga, tapi itu dalam konteksnya baik, ya. Takutnya kalau misalkan kebanyakan di douching atau pakai sabun kewanitaan itu tambah membuat pH dan jadi pertumbuhan dari basah, bakterinya itu nggak normal, malah jadi keputihannya nggak normal juga ya Kak. Oke. Tadi Tika udah share itu. Kalau dari Rata sendiri ada nggak? Kalau dari daerah aku sendiri itu alhamdulillahnya tidak ada. Cuman mungkin kalau secara umum itu tentang pantangan makanan ya Kak, yang masih umum banget. Kalau misalkan ibu hamil atau ibu menyusui itu nggak boleh makan makanan ikan, telur, pokoknya protein tinggi itu nggak boleh ya Kak katanya ya.
Justru protein yang tinggi itu baik banget untuk ibu hamil. Dari situ kita kayak tahu, oh ternyata baik ya. Ternyata mereka yang nggak makan makanan protein itu justru itu yang memberikan dampak buruk. Soalnya kan dari pantangan makanan itu faktornya banyak banget. Dari faktor budaya, lingkungan, keluarga. Dan itu salah satu challenge-nya kita untuk memberikan edukasi. Untuk meluruskan itu Iya. ya, bidan itu Bener ya. banget. Ya bener sih, memang kebidanan itu apa ya? Bidan itu kalau jadi sahabat wanita ya aku agree gitu ya, agree banget karena memang ada beberapa bidan yang aku temuin tuh kok bisa ya selembut itu kalau ngomong bilang gitu sampai kayak ini emang bener di treatment gitu ya mereka itu ya atau gimana sih gitu kan. Sama kalian tuh juga diajarin massage atau gimana? Karena kan ada tuh ya pijat-pijat Iya. bayi gitu kan. Kalau untuk saat ini masih belum masuk ke belum? asuhannya ya Kak. Iya masih belum. Tapi nantinya Nanti akan pasti ada. diajarin. Iya, di semester Oh, semester depan. Semester- Oh, semester 5 berarti ya. Iya. Kalau semester 4 ini belajar apa sih? Kita belajar apa ya Kak? Spill nggak ya? Spill dong. Aduh, mungkin dari Katika dulu deh. Oke, di sini di semester ini tuh kita mempelajari tentang asuhan yang diberikan kepada anak, bayi, balita dan apras atau anak prasekolah. Gitu. Jadi di situ nanti tuh ya kita mempelajari berbagai hal atau pertumbuhan dan perkembangan dari step by stepnya dari newborn sampai mereka itu dewasa itu Oke. dipelajari dan bagaimana biar anak itu tumbuh kembangnya bagus dan juga tanggap yang dimana agar dewasanya itu tidak ada indikasi-indikasi yang mengarah ke gawat daruratan atau yang perlu ditangani atau entah itu masalah kongenital atau Apa itu? masalah di otaknya. Bawaan. Bawaan. Karena pertumbuhan otaknya tuh tidak sempurna karena kurang sensorik dan kurang stimulasi deh Kak. Kurang Kurang stimulasi. Oh, stimulasi. bisa. Iya bisa. Bisa berpengaruh Iya sampai bisa berpengaruh. Karena tuh ini masa anak-anak itu adalah peniru ulung dan juga golden age untuk bisa bertumbuh dengan Di baik. usia berapa tuh yang kayak gitu? Aku jadi harus catat. Usia berapa Kak? kasih tahu tak. Untuk usianya itu yang harus dimaksimalkan itu pada usia 0 sampai 9 bulan itu harus maksimal. Dan juga nanti pada usia lebih dari 1 tahun itu juga perlu tetap diberikan stimulasi. Karena kan di umur-umur itu mereka harus mengenal lingkungannya. Nah, dari stimulasi yang diberikan dari kecil itu tadi mereka bisa tumbuh dengan baik. Misalkan kalau dipanggil itu biasanya ada yang tidak apa ya namanya? Kak Semaur. Tidak semaur, iya, tidak merespon atau asik sendiri dengan dunianya. Itu juga bisa diwaspadai karena takutnya ada gangguan pada kefokusannya karena kurang stimulasi itu tadi gitu. Jadi kalau bayinya sudah bisa tummy time atau merangkak, itu nanti kita bisa ngasih kayak bola berwarna-warni di depannya. Terus kayak coba adik mungkin siapa ya namanya bayinya mungkin siapa ya? Mungkin Adik nggak apa-apa adik ya. Adik sini ini ada bola mungkin bisa diambil gitu kayak mungkin kan bayi biasanya kayak ketawa gitu terus mulai ngeranggeh atau ngambil-ngambil. Nah, itu juga bisa jadi stimulasi yang baik untuk melatih perkembangan dan juga kefokusan dari adik bayi itu sendiri. Oke. Tadi kamu ngomongin gitu aku jadi ingat anakku sendiri. Nah. Oh, ngelek ya dari tadi kita ngobrol ini ngelek kalian makanya kok nggak ada yang ngomen ya gitu kan. Nah, oke, balik lagi ke anakku ini suka banget sama kayak semua bayi deh kresek. Oh. Nah, jadi aku punya kayak kresek ya apa yang bunyi yang menimbulkan suara kresek. Dia tuh seneng banget sampai kayak gitu. Sampai kadang dibuang, kadang diambil. Kadang pokoknya sembarang RPDW, gitu kan. Cuman dia tuh suka banget sama suara kresek. Kenapa ya? Tahu nggak? Ada nggak? Sedikit. Iya, boleh infonya. Yang dilakukan Adi itu mungkin itu sebenarnya bagus ya Bu. Itu untuk melatih Kepekaan terhadap suara. kepekaan terhadap suara juga, terhadap tekstur, melatih motoriknya juga, motorik halus kalau seperti itu. Oh, itu halus. Ya, motorik halus. Kalau motorik kasar itu seperti berjalan, Melompat. lari, naik tangga seperti itu. Oh, itu kasar. Ya, Oke. kasar. Kalau seperti tadi megang kresek, suka main kresek, itu dia
apalagi ada suaranya keras-keras ya, ada suaranya. Iya, jadi semakin dikerasin gitu loh dia tuh. Nah itu juga bagus untuk menstimulasi kemampuan motorik halusnya. Jadi saat dewasa tuh kadang kan ada anak yang ditaruh karena kurang stimulasi halusnya itu ditaruh di rumputan, dia nggak mau turun karena ini apa kok gini gitu. Oh kaget. Iya. Oh iya, aku takut dia seperti itu sih. Karena ada video yang kayak anak itu kayak, weh tidak mau nggak mau naruh tangannya gitu, nangis terus kan akhirnya kan. Terus biasanya kalau misalkan kurang stimulasi tuh ini ada bayi yang misalkan kita ambilin kayak kacang hijau atau kacang tanah yang kecil-kecil di wadah, itu tuh nggak bisa ngambilnya. Nggak bisa ngambil satu biji, itu nggak bisa. Kayak Dia keras gitu kan? Iya gini nggak bisa satu. Itu iya, karena kurang belajar stimulasi. Iya katanya kan ngambil gini ya, apalagi kalau udah 1 tahun 2 tahun tuh ya yang pakai sumpit apa sih yang capitan itu ya yang gini gitu kan. 1 tahun tuh ada tuh anak temanku, ya mohon maaf ini memang banyak ibu-ibu ya karena ini kita lagi bersama calon-calon bidan masa depan dari S1 Kebidanan UNESA gitu. Jadi kita ngobrolin, kenapa sih ini ngobrolnya tentang ibu dan anak? Ya memang ini tentang ibu dan anak di kebidanan gitu. Betul. Ini ada yang tanya info menu iftar. Waduh. Nanti sabar dulu ya. Tunggu 4:30 kita live lagi nanti. 4:30 kita live lagi di depan. Kalau ini kan di studio ya. Nanti kita akan live lagi di depan di gerbang, nanti ada sama Mbak Milani ya. Kalian cek Mbak Milani menunya apa? Itu tanyalah ke dia ya. Nah, kalau sekarang mau tanya tentang kebidanan boleh. Masih jauh loh Bun. Ini masih jam berapa Bun? Masih lama. 5 jam 5 jam gak sih? Enggak, 4 jam ya? 4 jam lagi. Sabar. Mohon maaf ya kalau tadi ada lag-lagnya sedikit ya. Kita tidak tahu ya kenapa kok tidak stabil ya Mas Adam ya, kita tidak tahu. Oke. Tadi kita udah ngobrolin tentang stigma sampean ya dari kebidanan itu, dan ada sedikit tips-tips juga bukan tips sih, informasi yang aku dapatkan dan akan aku notes ini ya di otakku gitu kan untuk anakku nanti. Nah, tapi kalau dari masing-masing nih dari kalian nih, goal kalian nanti kalau sudah lulus dari sini itu mau apa? Mau siapa duluan? Ayo silakan. Ya. Kemudian apa? Aku. Sejauh ini di semester 4 ini saya kepikiran untuk nantinya saat lulus ya sebagai bidan gitu. Menjalani aja sampai lulus sarjana. Nanti setelah sarjana juga akan melakukan sekolah lagi, yaitu sekolah profesi untuk mendapatkan gelar bidan. Nah tujuannya agar bisa mendirikan praktik bidan mandiri. PMB. Iya. PMB. Seperti itu. Tapi sebelum itu sepertinya saya nanti ingin kerja di rumah sakit dulu gitu, biar lebih banyak pengalaman, bisa observasi langsung pasien-pasien kan pasti beragam ya keluhannya. Jadi bisa biar lebih tahu, dan nanti saat punya PMB itu bisa melakukan ya sesuai, aku pernah nih di lapangan seperti ini, saya harus menanganinya seperti ini. Oh gitu. Dari Tika, kalau dari Rata? Kurang lebih sama. Pertama ke rumah sakit dulu untuk tadi menambah kasus-kasus dan keahlian. Terus habis itu aku tertarik ke ini, bidan peneliti. Oh ada? Ada bisa. Itu gimana tuh? Kalau rencana aku tuh nantinya ini pengen gabung ke Badan Riset Indonesia. BRIN. Iya, rencana pengen gabung ke situ karena kayak tertarik untuk melakukan riset dan penemuan yang nantinya bisa bermanfaat untuk keberlanjutan atau evidence based untuk kebidanan dan kesehatan maternal dan neonatal. Aduh, keren banget mereka ini ya ampun, aku suka deh. Jadi aku nggak worry deh nanti masa depan tuh anakku akan seperti apa. Aku nggak worry karena memang future-nya ini sudah ada di depanku ini. Ya oke banget lah. Semoga kalian yang nonton juga seperti itu ya guys. Ya. Oke, tapi aku penasaran, kalian tuh kalau lulus gelarnya apa sih? Kalau misalkan cuman sarjana aja tuh cuman S-Cup. Sarjana kebidanan. Iya, kalau ngambil profesi baru ada gelar bidannya. Berarti tidak hanya kamu lulus kebidanan kamu jadi bidan, enggak? Tidak. Sebenarnya bisa, tapi kalau di rumah sakit, untuk kerja di rumah sakit sekarang tuh kebanyakan harus mempunyai surat lisensi. STR. STR. STR, iya bisa betul. mendapatkannya itu lewat profesi.
gitu. STR. Iya sih. Oh, tapi kalau di UNESA sendiri untuk profesi belum ada ya? Sudah ada. Sudah nih, ada. sudah disediakan. Oh, kayak keperawatan. Betul. Aku baru tahu. Ini info yang menarik dan wajib untuk disebarluaskan ya. Oh, Benar jadi sekali. kalian lulus itu kan 4 tahun. Iya. Terus nanti kalau sama sekolah berarti Profesinya Profesi. setahun. setahun langsung Iya. Iya langsung. bundling. Wih, keren ya. Jadi nggak bingung. Berarti kalian udah langsung jadi bidan ya. Betul banget. Tidak hanya kebidanan saja, maksudnya nggak hanya sarjana kebidanan gitu. Oh oke, oh menarik ini. Terus tadi aku mau tanya apa ya? Setelah kalian lulus kan tadi ada banyak cita-citanya seperti itu. Tapi kalau untuk membuka praktek mandiri itu di rumah, ketika udah punya STR itu bisa nggak sih? Kalau setahu aku sih ini, kalau kebijakan sekarang itu PMB itu nggak boleh digabung sama rumah ya kak, karena kan banyak kayak misalkan ada ibu bersalin itu kan pasti ada kayak kayak apa namanya? Rawat inapnya. Iya rawat inap sama kayak bekas darahnya itu kan nggak Oh, boleh iya, terkontaminasi. limbahnya itu Iya ya. limbahnya itu, jadi kayak harus memiliki perencanaan desain PMB yang bagus dan pengolahan limbah yang bagus, dan juga kalau bisa tidak bergabung dengan rumah pribadi. Oh iya sih, benar-benar itu benar sih. Karena untuk mencegah penularan infeksi. Oh, oke, benar. Oh, gitu. Aku berpikir, tak lihat di rumahku, ada yang gitu. Nah, gitu. Wah, ini kayaknya bidan-bidan jadul nih, jangan-jangan ya, gitu. Karena memang ya kan beda ya. Kan keilmuan itu kan semakin berkembang dan profesi ini juga akan semakin pintar lah pastinya nantinya kan gitu. Dan kalau di rumah sakit itu tuh berarti kayak gimana sih nantinya? Ada yang tahu nggak? Udah pernah turun ke rumah sakit belum? Kemudian kalau untuk pengalaman terjun lahan itu kita akan PKK, ada PKK yang namanya preklinik. Itu akan dilaksanakan di bulan Mei ini. Oh, Ya. habis lebaran. Iya benar banget. Itu nanti kita jadi mahasiswa angkatan 2024 ini dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian ditempatkan di puskesmas yang berbeda-beda seperti itu. Dari situ selama 3 minggu. Nah, itu untuk mendapatkan pengalamannya baru bulan itu seperti itu. Oh gitu. Dan itu udah di arrange sama UNESA untuk daerah. Sudah. Atau gimana? Sudah dibagikan ya kak? Sudah dibagi tempatnya. Dapat di mana nih kamu? Kalau aku sendiri dapat di Puskesmas Lidah Kulon. Oh, dekat. Iya dekat. Kalau Tika, Tadi puskesmas Jeruk Jeruk itu mana? di PTC masih Oh, daerah sini ya berarti ya. Masih dekat-dekat. Oh, lontar. Aku kira harus di luar daerah, enggak sampai luar-luar gitu ya. Tapi kalau kebidanan UNESA itu ada PKL atau itu yang dimaksud? iya, Bukan. PKK. Oh, PKK Jadi ada itu. 2 kali di semester 4 sama semester 5 nanti. 2 kali. 1 kali di rumah sakit. Untuk itu masih direncanakan oleh prodi di rumah sakit atau di puskesmas lagi. Oh, gitu. Sama ada KKN nggak sih? Nggak di kebidanan? Kayaknya kalau di kedokteran itu KKN sepertinya tidak ada. Karena supaya membantu mahasiswanya juga untuk bisa cepat lulus sesuai targetnya. Karena kan kalau KKN harus nunda, ada beberapa yang ditunda ya kak. Jadi untuk membantu itu, jadi KKN bukan ditiadakan, kayak tidak diwajibkan. Oh, tapi boleh memilih, bisa memilih. Kalau jadi di FK itu ada beberapa prodi yang sistemnya tuh blok. Jadi sudah ditetapkan lulusnya tuh harus berapa tahun seperti itu. Nah, dan di FK ini semua prodi kecuali fisioterapi. Sama Kecuali keperawatan. fisioterapi itu tuh sistemnya blok. Jadi sudah ditentukan kalau lulusnya tuh harus 4 tahun. Kecuali kedokteran. Kalau kedokteran itu 3,5 tahun. Loh, enggak loh. Kalau sistem blok kan berarti langsung udah ketata itu mas, nggak bisa molor. Berarti kan nggak ada ya molor ya, nggak bisa. Wow, happy. Karena aku dulu molor, sampai sekarang juga molor. Itu tidak boleh ditiru ya teman-teman, tidak boleh ditiru ya. Nah itu. Nah kalau udah sistem blok berarti kalian udah nggak worry ya untuk aku nggak akan molor nih, karena kurikulum juga udah ditentukan kan sama Univ dan aku tinggal ngikutin aja gitu sebenarnya. Iya tapi harus tetap worry kalau nilainya itu Oh, C itu ngulang? iya harus ngulang. Oh, karena ada yang enggak
C masih bisa lanjut tuh ke semester lanjutan. Kalau kita harus ngulang ya Kak, Iya. soalnya Minim B berarti. B ya B. Oh, ya jangan khawatir teman-teman yang live. Nah, belajar yang banyak karena memang kalau kamu dapet C ya udah harus diulang berarti memang. Tapi kalau di UNESA tuh tidak ada semester pendek ya? Nggak ada nggak sih? Tahunku nggak ada sih. Kalau di kalian nggak ada kan? Nah, sudah ditetapkan itu tadi. Jadi memang harus ngulang semester depannya kan? Kalau misalnya emang ngulang gitu. Oke. Sejauh ini aman? Alhamdulillah aman. Oke. Dikuat-kuatkan ya. Dikuat-kuatkan katanya. Tapi enjoy. Tapi masih enjoy ya. Alhamdulillah. Oke, tidak terasa karena ternyata kita sudah 1 jam loh ngobrol ini. Nah, dan ini masih untuk teman-teman yang baru bergabung atau mungkin seliweran di FBP kalian ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin tentang S1 Kebidanan UNESA. Tapi sayangnya ini sudah di penghujung acara dan ini aku lagi ngobrol sama dua mahasiswa Kebidanan UNESA. Mungkin bisa dong kasih closing statement atau ajakan. Mungkin kalau dari aku untuk teman-teman perempuan di sana harus aware dengan kesehatannya masing-masing. Apalagi kesehatan terkait reproduksi karena itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan hidup kita, baik dari sisi sosial, mental dan juga fisik. Oke, dari Tika? Buat saya ini, buat teman-teman apalagi calon maba di tahun ini, semangat, dan kalau mau ngambil kebidanan jangan lupa untuk pilih Kebidanan UNESA karena kita ada penciri khusus yaitu physical exercise yang dimana cuman ada satu yaitu di prodi Kebidanan UNESA yang nggak ada di seluruh Indonesia gitu. Adanya di kebidanan. Jadi untuk kalian para calon maba yang ingin meneruskan pendidikan, ketuklah pintu kesuksesan kalian. Jangan hanya menunggu di tempat gitu. Karena masa depan itu kita tidak pernah tahu. Kita harus yang menghampiri, bukan hanya yang duduk menunggu seperti itu. Betul Bang. Aduh, keren banget ya. Pakai apa? Udahlah, pinter-pinter banget nih anak-anak kebidanan ini. Aku sampai nggak expect gitu loh. Ternyata memang nggak hanya dosennya aja yang oke ya kalau di UNESA. Kita sempat kan sudah ngobrol sama dosen-dosen kalian juga dan emang seru banget ngobrolin tentang kebidanan itu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mampir di UNESA On Air kali ini dan jangan lupa untuk terus ikuti live TikTok kami ada di jam 10 juga tapi bukan di UNESA On Air ya. Jadi kita juga tetap reguler live di setiap hari di Kece Media by UNESA. Aku Dani pamit. Dadah. Thank you ya sudah hadir di sini.